Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya sendiri Saiful Anwar Siolon, Stambuk 083 2019 082. Dengan saudara saya di samping saya itu Arman dari kelas A2 Stambuk 083 2019 0188. Di samping saya juga saudara Ibnu dengan Stambuk 03 2019 0174. dan saudara Fadi Ilyas dengan Stambuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadi Ilyas, Stambuk 083 2019 0211 kelas A1. Kami dari program studi agribisnis angkatan 2019 diperkenalkan dengan kampus Universitas Muslim Indonesia dengan dosen mata kuliah penyuluh pertanian yang dibawa oleh Ibu Ida Rosada, kemudian Ibu Insinyur Rasmida Rasid dengan asisten praktik lapang Rismala Dewi Maskar STB MSI. Untuk pertama penyuluhan hasil wawancara dari penyuluhan, kami akan memberikan kesempatan kepada saudara Arman untuk memaparkan hasil daripada penyuluhan penyuluh pertanian. Terima kasih, saya berikan kepada saudara Arman. Baik. Perkenalkan, nama saya Arman Mulyani, Stambuk saya 083 2019 0188. Kuesioner untuk penyuluh pertanian lapangan. Identitas penyuluhan pertanian: nama penyuluh Sulfikar SP, umur 42 tahun, pendidikan formal S1, sarjana pertanian, jumlah tanggungan keluarga 3 orang, pendapatan pokok atau bulanan yaitu 6 juta, pendapatan sampingan bulanan yaitu 2 juta, kursus pelatihan yang pernah diikuti diklat ahli dasar. Nama kursus pelatihan diklat ahli dasar, lamanya 45 jam. Pelaksanaan Batang Kaluku. Manfaatnya adalah diklat itu wajib. Dan nama kursus yang kedua yaitu diklat iklim 8 jam dan pelaksanaannya sama dengan diklat ahli dasar. Manfaatnya pengetahuan iklim. Dan yang ketiga diklat hobi kayu yaitu 8 jam lamanya dan pelaksanaannya bersamaan dengan diklat ahli dasar dan iklim. Manfaatnya itu adalah usaha hobi kayu. Kegiatan penyuluhan pertanian. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan? LPM, lembar persiapan penyuluhan, rencana, karya, bulanan atau tahunan. Materi apa yang saja diberikan kepada petani 6 bulan terakhir. Peningkatan SDM petani atau sumber daya manusia petani. Yang kedua, administrasi kelompok tani. Yang ketiga, cara bertanam yang baik. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani yaitu hanya sana, alasannya bisa membuat penjelasan secara langsung. Dan yang kedua, dekat, alasannya petani bisa melihat langsung. Apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Ya, alasannya petani dalam menyerap ilmu lewat praktek langsung. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Iya. Ada RKTP bulanan dan tahunan, di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan yaitu di rumah penduduk, di sawah, atau di kebun. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Sangat baik, respon positif. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Tentunya
alasan yang berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang tidak, responnya berbeda-beda. Kesan-kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Sangat luar biasa karena dapat mendidik kita semakin dewasa. Apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Sangat dibutuhkan di masyarakat. Saya kira itu saja kuesioner yang bisa kuesioner yang diberikan oleh pegawai penyuluhan di pertanian yang ada di Maros. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk memaparan hasil wawancara petani. Pertama, saya sendiri sebagai memaparkan hasil wawancara saya dengan petani di desa Ratutungan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar Siolon dengan responden 1 pertama tanggal wawancara tanggal 25 bulan 11 tahun 2020. Desa yang saya wawancara Patutungan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Lintas responden yang saya wawancara yaitu nama responden Rani, umur 25 tahun, pendidikan terakhir atau pendidikan formal SLTA atau setara SMA, hubungan keluarga, masih dalam calon 7 bulan, masih hamil istri. Pengalaman di usaha tani sudah 5 tahun, pekerjaan sampingan warung makan di PTB. Kursus yang pernah diikuti tidak ada kursus, kemudian deskripsi usaha tani, gudang tidak ada gudang, lantai jemur untuk jumlah ada 2 yang berfungsi sebagai mengeringkan padi supaya tidak tumbuh, menurut para petani begitu. Kemudian hand tractor ada jumlahnya 1, fungsi untuk menggarap sawah, bajak, jaru tidak ada, cangkul berjumlah 2, fungsi untuk menyangkut pinggiran sawah, triser tidak ada, parang ada jumlahnya 4 untuk memotong rumput di pinggir sawah, motor 2 untuk mengangkut padi. Usaha tani luasnya sebesar 0,23 hektar, status lahan milik sendiri atau milik petani sendiri, punya uraian-uraian untuk produksi sebanyak 40 karung dengan harga persatuan 250.000, jadi totalnya ada 10 juta. Untuk biaya variabel ada benih digunakan sebanyak 5 liter, untuk per liter harganya 7.000, jadi bisa dikali dengan 5 liter sama dengan 35.000. Untuk yang jenisnya itu kandang sebanyak 2 karung dengan harga persatuan 90.000, jadi 120.000. Pestisida 2 botol, yang botol harganya 76.000, totalnya itu 152. Untuk pengelola upah tenaga kerja tidak ada karena tidak ada karyawan. Biaya tetap yaitu pajak penyusutan, pajak lahan 75.000, total biaya itu 2, biaya variabel ditambah dengan biaya tetap yaitu 307.000 tambah 75.000 sama dengan 802.000. Untuk pendapatan produksi dikurangi dengan pendapatan total biaya produksi sama dengan 9.558.000. Untuk berapa biasanya pendapatan sebagai petani semusim tidak menentu. Kemudian berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun itu 2 juta. Kemudian pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman Legowo? Ya, pernah. Sejak tahun 2019 Bapak tersebut juga mendengar dari televisi. Apakah Bapak melakukan sistem tanaman Legowo? Tidak. Alasannya karena capek, terlalu rumit. Lanjutan nomor 6 itu apakah Bapak melakukan teknologi pada pertanyaan nomor 3? Tidak. Alasannya belum ada yang sampaikan. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan pertanian? Ya, berapa kali? 1 kali. Dan di mana kantor desa Patontongan berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Kadang-kadang saya tidak mengikuti. Kemudian jika Bapak mengikuti penyuluhan, apa saya diberikan oleh para penyuluh lapangan? Pertama itu materi tentang pembagian tentang bibit, pestisida, kemudian kompos dengan benih. Apa yang dilakukan PPL? Saya nanya Bapak mengalami masalah usaha tani, biasanya dilakukan masalah bibit dan diganti
diganti. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan dan keterampilan? Mohon jelaskan. Penguasaan materi, pendapat dari para petani itu bagus dan bermanfaat, menambah wawasan. Dalam hal penguasaan teknik, pendapat dari responden atau petani bagus, bermanfaat bagi petani. Untuk penguasaan lapangan, pendapat responden aktif. Wawasan tentang kegiatan usaha tani bagus dan jelas cara penyampaiannya. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Menurut petani yaitu mudah dimengerti, alasannya cara penyampaiannya jelas. Menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu tatap muka, alasannya karena lebih mudah memahami cara penyampaiannya. Menurut Bapak waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada alasan pagi hari, alasannya karena aktivitas petani padat, jadi waktu pagi adalah waktu yang paling tepat. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Tidak ada paksaan atau kesadaran diri sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan pertanian? Sikap Bapak itu biasa-biasa saja. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Pertama itu benih tidak tumbuh, kemudian rumput banyak tumbuh dari bibitnya, tikus di lahan, kemudian adanya sering banjir atau sering kena musim hujan. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Ya, bantuan berupa bibit, pestisida, traktor dari pemerintah. Apa saran Bapak kepada para penyuluh lapangan, bertugas di desa? Sarannya yaitu dengan adanya penyuluhan pertanian, maka memberikan wawasan bagi petani. Yang terakhir dari saya yaitu apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Mudah-mudahan bantuan terus masuk, bibit masuk harus unggul, dalam ini benih, pestisida jangan hanya satu macam saja. Terima kasih, saya serahkan kepada responden kedua, yaitu Saudara Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian terhadap petani. Nomor responden 202. Wawancara Fadil Ilyas. Tanggal wawancara 25 Desember 2020. Lokasi Kabupaten Doman, Kecamatan Manteng, Kabupaten Maros. Identitas responden: nama Andre, umur 20 tahun, pendidikan formal SLTA, tanggungan keluarga sekarang, pengalaman berusaha tani 2, pekerjaan pegawai kantor desa, pendidikan non formal atau pendidikan non formal, pelatihan atau kursus yang pernah diikuti. Dipel berkah, namanya 6 bulan, pelaksana kehidupan manfaat kursus atau pelatihan, ingin mendaftar polisi. Deskripsi usaha tani 4. 1. Sarana pendukung yang dimiliki: gudang tidak ada, lampu timur 2 yang berfungsi untuk mengirimkan gabah. 3. Traktor lainnya 1 untuk menggarap sawah. Pajak tidak ada, sarung tidak ada, cangkul 2 untuk mencangkul sawah. Thresher tidak ada, parang 2 untuk memotong rumput. Motor 3 sebagai alat transportasi. Usaha tani pada sistem tanam jajar lebo. Luas lahan 2 hektar, status lahan milik atau milik orang tua. Nomor uraian. Produksi 90 karung. 1 karung terdiri dari 60 kilo. Harga 1 karung 300.000. Total nilai 27 juta rupiah. 2. Biaya variabel. Benih 60 kilo. Harga satuan 300.000. Total nilai 300.000. Pupuk
urea 5 karung, harga 210.000, total 1.050.000. KCL dan SP36 5 karung, harga 120.000, nilai total 600.000. Pestisida Gaya 10 botol, harga 65.000, total 650.000. Upah tenaga kerja pengelola lahan 5 orang, penanaman 5 orang, pemeliharaan 5 orang, panen 5 orang, pasca panen 5 orang, harga satuan 300.000, total nilai 1.500.000. Total biaya variabel, biaya tetap, pajak lahan 300.000, penyusutan 4.500.000, total pendapatan 27 juta. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam sebulan 27 juta? Ya, berapa pendapatan dari kerja sampingan pertama 24 juta rupiah. 3. Komponen teknologi sistem tanam jajar Wibowo. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam Wibowo? Ya. Nomor 2. Jika jawabannya ya, tahun berapa? 2018. B. Dari siapa mendengar? Tokoh masyarakat. 3. Jika jawabannya tidak, apakah ada teknologi yang lebih baru? 4. Apakah Bapak melakukan sistem tanam Wibowo? Tidak, alasannya belum mengerti. Pertanyaan nomor 3. Sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? Tahun 2018. Dari siapa mendengar teknologi tersebut? Dari tokoh masyarakat. 6. Apakah Bapak melakukan teknologi pada pertanyaan nomor 3? Tidak, alasannya belum mengerti. 7. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? A. Ya. Jika jawaban ya, berapa kali mengikuti? Berapa kali mengikuti? 2 kali dan di pos desa. 8. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? 1 bulan sekali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Cara menggunakan mesin. 10. Apakah yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Memberitahu atau memberi arahan. 11. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon jelaskan. 1. Kemampuan PPL: penguasaan materi bagus, penguasaan teknik bagus, penguasaan lahan bagus, wawasan tentang kegiatan usaha tani bagus. Nomor 12. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Penyuluh 1. Bagaimana 12. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? A. Mudah dimengerti, alasannya secara langsung, alasannya mudah dimengerti. 14. Menurut Bapak waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada siang hari, alasannya bagus. Bapak mengikuti penyuluhan karena ada paksaan atau kesadaran diri sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Santai saja. 17. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan usaha tani? A. Pemerintah tidak memperhatikan saran. 18. Apakah dalam kegiatan usaha tani Bapak mendapatkan pemerintah? Tidak ada bantuan. 19. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Sudah baik. Apa harapan Bapak
maklumat tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah. Memperhatikan sarana. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh Saudara Arman. Baik, saya akan membacakan kuesioner ke-8 penyuluhan pertanian petani. Nomor responden 3 wawancara saya sendiri, yaitu Andi Arman Mulyadi. Wawancara tanggal 5 bulan 11 2020. Lokasi praktek Patotongan, Kecamatan Bandai, Kabupaten Arus. Identitas responden: nama Beng Solu, umur 39 tahun, pendidikan formal terakhirnya yaitu SD, tanggungan keluarga 2 orang, pengalaman berusaha tani 25 tahun, pekerjaan sampingannya tidak ada. Pendidikan formal, pelatihan atau kursus yang pernah diikuti tidak pernah atau belum sama sekali. Deskripsi usaha tani padi. Sarana pendukung yang dimiliki yaitu gudang tidak ada, lantai jemur 1, hand traktor 1, bajak 1, cangkul 1, parang 1, dan motor 1. Usaha padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan yaitu sekitar 20 are. Produksi jumlah fisiknya yaitu sekitar 20 karung pupuk. Satu karung pupuk itu berkisar antara 250.000, dan kalau dikalikan dengan jumlah fisik 20 dikali 250.000 yaitu adalah 5 juta. Sedangkan biaya variabel benih yaitu jumlah fisiknya 1/2 karung pupuk yang kisaran harganya 95.000. Jadi kalau 1/2 karung pupuk jadi setengahnya itu 95.000, jadi 47.500. Sedangkan pestisidanya yaitu racun hama yaitu sekitar 3 botol, harga satuannya itu 65.000. Jadi kalau kita kalikan 65.000 kali 3 yaitu 195.000. Ya, di sini upah tenaga kerja sistemnya itu bagi hasil. Kalau produksinya 20 karung, otomatis tas 10 karungnya begitu. Jadi saya kurang tadi lahan penanaman panen dapat panen itu langsung ini berapa jumlah karungnya. Misalnya kalau 20 nanti tas 10 bagi hasilnya. Biaya tetap pajak lahan kurang tahu karena milik orang lain, penyusutan dia kurang tahu. Total biaya produksi, biaya variabel dan biaya tetap yaitu 242.500. Pendapatannya dari produksi, biaya variabel, biaya tetap dan total biaya produksi yaitu sekitar 4.757.500 rupiah. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Sekitar 5 jutaan kalau bagus cuaca, kalau jelek ya. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman legowo? Bapak itu menjawab tidak. Jika jawaban tidak, apakah ada teknologi lain yang lebih baru? Teknologi tersebut adalah sistem menanam saja, kayak dia menanam sawah, tapi dia tidak tahu apa maksudnya itu tanaman legowo. Apakah Bapak melakukan sistem tanaman legowo? Tidak, alasannya belum mengerti terkait sistem tanaman legowo. Sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? Lanjutan pertanyaan nomor 3 yaitu sejak 25 tahun. Dari siapa mendengar teknologi tersebut? Yaitu dari orang lain. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya.
Jika jawabannya berapa kali mengikuti, yaitu sekitar 10 kali, dan itu diselenggarakan di rumah. Berapa kali dalam sebulan diadakan jam penyuluhan di tempat Bapak, yaitu 1 kali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Petani itu menjawab terkait pembagian pupuk dan bibit. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani, yaitu kurangnya biaya pembelian pupuk atau benih? Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL bagi dari segi pengetahuan, wawasan, keterampilan? Mohon jelaskan sebagai berikut. Kemampuan PPL menurut petani tersebut yaitu penguasaan materi bagus, penguasaan teknik bagus, penguasaan lapangan bagus, wawasan tentang kegiatan usaha tani itu bagus. Bagaimana menurut Bapak materi pengurusan pertanian? Menurut Bapak tersebut, yaitu sebagai pengerti alasannya kurang memahami materi-materi yang diberikan oleh PPL tersebut. Menurut Bapak metode pengurusan yang paling mudah dimengerti adalah tatap muka secara langsung. Alasannya lebih memahami cara penyampaiannya. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada siang hari. Alasannya, kalau di pagi hari masih sibuk dalam kegiatan di rumah, kata Bapak. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Tidak ada. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Katanya tidak peduli. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani, yaitu hama dan penyakit? Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Ya, ada bantuan berupa pupuk dan benih padi. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Tidak ada. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Ingin menambah tersedianya pupuk dan benih padi di desa Patongan, Patotongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada responden tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nomor responden 04. Saya ingin membacakan kuesioner praktik lapang penyuluhan pertanian. Wawancara saya sendiri Munzir, tanggal wawancara 25 bulan 11 2020. Lokasi praktek Desa Patusongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Identitas responden: nama Baso dan Laba, umur 60 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 7 orang, pengalaman berusaha tani 40 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, pendidikan non formal, pelatihan atau kursus yang pernah diikuti tidak ada. Deskripsi usaha tani padi, sarana pendukung yang dimiliki. Jenis sarana: 1. Fungsinya tempat menyimpan gabah, lantai jemur. 2. Untuk mengeringkan gabah. Traktor. 1. Meratakan padian atau menggarap sawah. Bajak 1. Caruk 1. Cangkul 1 untuk mencangkul rumput-rumput pinggiran sawah. Traser tidak ada. Parang 1 untuk memotong. Motor 1 untuk pengangkutan padi. Usaha padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan 1/2 hektar. Status lahan sakap atau milik orang lain. Uraian produksi: jumlah fisiknya 50 karung, harga satuannya 250.000, total nilai 12.500.000. Biaya variabel berupa benih atau pupuk 50 kg, harga satuan 7.000, total nilai 350.000.
pupuk kandungan atau urea atau SP36 atau KCL, urea 50 kg, harga satuan 90.000, total nilai 90.000. Pestisida 1 kg 2 botol 75.000, harga satuannya total nilai 150.000. Biaya tetap atau pajak lahan atau penyusutan 1/2, total nilai 75.000. Total biaya produksi dari biaya variabel dan biaya tetap 5.900.000 ditambah 75.000, 590.000 tambah 75.000 sama dengan 665.000. Pendapatan produksi dan total biaya produksi 12.500.000 dikurang 665.000 sama dengan 11.835.000. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Besar pendapatannya itu 11.835.000 dan kadang tidak teratur. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahunan? Tidak ada. Pernahkah Bapak komponen teknologi sistem tanaman jajar Legowo? Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam Legowo? Ya. Jika jawaban ya, sejak tahun berapa? Tahun 2018. Dari siapa mendengar? Dari tokoh masyarakat. Apakah Bapak melakukan sistem tanam Legowo? Ya, alasannya secara menanamnya bagus untuk dilakukan. Sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? Tahun 2018. Dari siapa mendengar teknologi tersebut? Dari teman atau tokoh masyarakat. Apakah Bapak melakukan teknologi pada pertanyaan nomor 3? Ya, alasannya mencoba cara menanam Legowo dan hasilnya baik. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penjualan pertanian? Ya, jika jawaban ya, berapa kali mengikuti? 10. Dan di mana? Kantor atau di pos? Berapa kali dalam sebulan diadakan penjualan di tempat Bapak? Kadang-kadang. Jika Bapak mengikuti penjualan materi apa saja yang diberikan oleh penjualan pertanian? Cara menanam, cara menggunakan hama dan dengan baik. Apa yang dilakukan penjualan pertanian? Seandainya Bapak mengalami masalah dalam bertani, memberikan pupuk atau jika terkena hama diberikan pestisida. Bagaimana pendapat tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan dan keterampilan? Dari kemampuan pengusaha materi, pendapat responden baik, pengusaha teknik baik, pengusaha lapangan baik, wawasan tentang kegiatan usaha tani baik. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti. Alasannya karena cara penyampaiannya yang baik. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah metode kelompok. Alasannya karena jika tidak dimengerti bisa ditanya ulang kepada kelompok itu. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Alasannya karena tidak kepanasan. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran diri? Karena kesadaran diri sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Diberitahukan masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani, adanya hama, banjir, dan musim kemarau. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Ya, bantuan berupa pupuk atau pestisida. Apa saran Bapak kepada penyuluhan pertanian atau PPL yang bertugas di desa ini? Pembagian kompas untuk petani. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang? Khusus kepada pemerintah memberikan bantuan berupa bibit atau pupuk. Terima kasih saya berikan kepada saudara Ipul. Ya, terima kasih atas kerjasama daripada kelompok kami. Untuk mengakhiri saya ucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurangi